Sebulan sudah Olga dirawat di salah satu rumah sakit di Singapura akibat serangan penyakit meningitis atau radang selaput otak. Dan meski host dahsyat yang kocak ini tergolek tak berdaya di negeri seberang, namun usaha jualan kaosnya tetap jalan. Tapi tidak seperti tahun lalu yang begitu heboh dan ramai pengunjung layaknya jumpa fans. Kemarin terlihat sepi tanpa Olga. Tak bisa dipungkiri, kehadiran sosok Olga tetap menjadi penyedot massa. Dan kemarin suasananya sepi. Hal itu diakui oleh sahabat-sahabat Olga yang ada di lokasi. Semuanya merindukan kehadiran Olga. Mana suaranya? Terima kasih yang sudah hadir. Luar biasa, hari ini ada Olga, ada Bang Billy adik saya, bapak saya Pak RW, ada Raffi Ahmad, ada Sanas adiknya. Hari ini kumpul seru-seruan di sini ya. Hey! Belum. Tanya bilang bukan dikit. Apa karena lagu yang ini jadi alasan? Ujung-ujung loh. Oke, pemirsa, sekarang saya bersama Chan Kelvin. Sini memang penuh banget ya, karena ini hari terakhir, karena kita di sini 4 hari. Penuh banget. Ini dari pagi antrinya sampai sekarang udah jam 3. Masih ramai dari kita buka seri ini sampai malam. Luar biasa. Beda tempatnya nih. Ini beda nih. Kalau ini kan lebih lega. Kalau bedanya itu doang sih. Cuman sama ya bedanya paling apa ya? Kalau dulu kan mungkin kita akan lebih sering manggung, ada yang manggung segala macam. Kalau sekarang kita lebih fokus buat ya all outin ke pembeli aja sih. Karena satu lagi kan emak juga masih di sana, jadi yang ngurusin juga ya kita aja yang di sini. Itu sih yang membedakan juga itu sih kan. Kalau tahun lalu ada Olga, sekarang nggak ada yang comel lagi di sini. Ada foto-fotonya si Mimi juga, mama comel. Rindu lah pasti kangen. Apa ya, mungkin celotehannya, omelannya segala macam itu sih yang kita rinduin. Terus apa ya, banyolannya, karena kan belum ada orang yang seperti dia sih. Sudah hampir 2 bulan canda tawa Olga memang tak menghiasi layar kaca. Para penggemar maupun pemirsa setianya di layar kaca semua didera rasa rindu pada komedian satu ini. Berharap Olga segera bangun dan beraktivitas kembali untuk menghibur. Doa-doa pun terus dipanjatkan untuk kesembuhan Olga yang kini dirawat di Singapura didampingi manajemen dan keluarganya. Selama berada di negeri kepala singa, manajemen dan keluarga setia menemani dan tinggal di apartemen. Kondisi Olga masih tergolek tak berdaya di ruang yang disterilkan. Ya better, alhamdulillah. Ya masa penyembuhan, cuman ya makanya buat teman-teman selalu doain aja. Kalau itu gue nggak tahu, karena terakhir pun gue masih belum bisa masuk karena gue sakit waktu itu. Jadi nggak boleh masuk. Nggak tahu gue, makanya gue kemarin waktu pas kesana tuh cuman ngobrol sama mama, karena waktu itu tuh aku lagi batuk sama pilek, nggak boleh masuk. Jadi karena tuh ruang itu kan steril banget. Masih di sana. Pak RW masih di sana juga. Pak RW jadi RW sana sekarang. RW apartemen sana. Setelah pindah di rumah sakit Singapura 2 minggu berturut-turut, Jeng Ana setiap malam Jumat itu seperti ada mimpi. Seperti mendengar Olga itu menangis. Jeng Ana, Olga minta tolong, dibantu, diobatin. Sudah 2 minggu berturut-turut, dan Jeng Ana juga ingin sekali bisa untuk membesuk Olga, karena ada satu permintaan Olga yang belum Olga terima, seperti halnya air zam-zam yang memang masih saya simpan. Di saat semua orang merindukan kehadiran Olga, konon kabarnya dalam keadaan terbaring lemah di rumah sakit di Singapura, Olga kerap mengeluarkan air mata dan menangis. Benarkah Olga menangis dan mengeluarkan air mata karena bisa merasakan kesedihan orang-orang yang mendampinginya, atau karena faktor lainnya? Raffi Ahmad yang pernah menengok Olga di Singapura mengaku tak tahu soal kabar tersebut. Namun seorang neuris memiliki analisa medis mengenai kondisi Olga tersebut. Tentang Olga yang air matanya keluar gimana? Aku belum nengok Olga. Pak, sebentar aja, mudah-mudahan Olga cepat sembuh ya. Air matanya keluar. Aku belum tahu. Tapi kemarin aku cuma ketemu keluarganya aja. Bukan nggak boleh, aku ketemu keluarganya aja. Terus? Udah. Ngelihat air mata. Enggak ya, jangan, aku nggak tahu. Kalau koma itu berarti gangguan dari fungsi otak, ya. Dan penyebabnya memang dari meningitisnya, ya. Karena meningitis itu biasanya ada bakteri masuk ke otak, itu menyebabkan gangguan pada otak gitu.
otak itu merupakan pusat dari saraf. Semua saraf-saraf itu dari otak pusatnya gitu ya. Dan pada Olga ini ya memang ada perbaikan, tapi tidak semua fungsi saraf itu sudah normal lagi. Termasuk fungsi saraf-saraf yang namanya saraf-saraf simpatis yang untuk mengeluarkan air mata dan sebagainya itu masih belum normal gitu. Di banyak momen, Olga yang lembut memang kerap menangis. Saat bicara tentang dirinya, tentang sakitnya, juga tentang sahabatnya, tak jarang air matanya tumpah. Lalu seperti apa keharuan yang terjadi ketika Olga tak kuat lagi menahan derai air mata di berbagai momen? Saksikan hanya di Intens di segmen selanjutnya. Itulah Olga Syaputra, gampang tersentuh hatinya dan menangis. Sampai dalam kondisi tak sadarkan diri di rumah sakit di Singapura pun, kabarnya Olga tidak kuasa menahan air mata. Di berbagai momen, Olga memang kerap menangis saat berbicara tentang dirinya, tentang sakitnya, juga tentang sahabatnya. Lantas seperti apakah keharuan yang sempat terekam kamera Intens saat Olga tidak kuasa menahan tangis di berbagai momen tersebut?